Hai, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi materi pasar dan aktivitas ekonomi. Apa itu pasar? Apa saja peran pasar? Apa saja macam-macam pasar yang ada? Dan apa saja bentuk pasar? Simak video dengan baik untuk memahami konsep-konsep penting yang akan membantu kalian dalam belajar ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Hana Yanuarista Agatha, dengan NIM K76211052. Rekan saya, Puja Wahyuningrum, dengan NIM K76211094, dan rekan saya yang terakhir, Puji Ramawati, dengan NIM K76211095. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Yuk kita mulai materi video kali ini. Pengertian pasar. Secara sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Pengertian ini dapat kita pahami dengan melihat pasar tradisional. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan pemahaman ini, tidak perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini dapat kita lihat pada pasar saham. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga harga dapat ditetapkan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. Untuk memproduksi suatu barang, produsen membutuhkan lahan tempat berproduksi, tenaga kerja yang akan menjalankan proses produksi, modal, dan kemampuan untuk mengelola semua itu, yang disebut dengan kewirausahaan. Faktor produksi ini dijual oleh rumah tangga konsumsi kepada rumah tangga produksi. Perhatikanlah bagaimana proses penjualan atau penyewaan tanah untuk pembangunan pabrik. Bagaimana proses mencari pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai tingkatan tenaga kerja atau bagaimana susahnya mengelola perusahaan hingga membutuhkan begitu banyak biaya. Semuanya itu merupakan bagian dari proses penjualan faktor produksi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Sebaliknya, barang konsumsi dijual oleh rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi. Kita berbelanja sayuran dan lauk pauk di pasar, anggota keluarga pergi berlibur ke pantai, pelajar membeli buku di toko buku, dan seterusnya. Semua itu juga merupakan bagian dari proses penjualan barang-barang konsumsi dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Setiap proses, baik proses penjualan faktor produksi ataupun proses penjualan barang konsumsi, melibatkan perputaran uang sebagai alat tukar. Tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi disebut pasar faktor produksi. Sementara itu, tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang konsumsi disebut barang konsumsi. Pada pasar faktor produksi, permintaan datang dari rumah tangga produksi dan penawaran datang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Barang-barang yang ditawarkan adalah faktor-faktor produksi. Sementara itu,
Pada pasar barang konsumsi, permintaan datang dari rumah tangga konsumsi dan penawaran datang dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Barang-barang yang ditawarkan adalah barang-barang konsumsi. Yang kedua, peran pasar. Apa saja sih peran pasar? Nah, dalam kegiatan ekonomi, pasar itu mempunyai peran-peran tersebut. Di antara yaitu mengatur kegiatan produksi, menetapkan nilai barang, mendistribusikan barang, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, serta menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Nah, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, perusahaan itu membutuhkan faktor-faktor produksi, input. Kebutuhan ini dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Ketika faktor produksi seperti bahan baku mahal, maka perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi agar terlindung dari penggunaan bahan baku yang mahal. Nah, jika barang substitusi pun mahal, perusahaan akan mengganti bahan baku dan terpaksa pula mengganti alat prosesnya. Dengan indikator harga di pasar, perusahaan akan menentukan kombinasi pemakaian proses produksi yang paling efisien. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Nah, harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. Harga barang-barang terbentuk di pasar. Harga di pasar secara langsung menentukan nilai barang. Barang yang mahal cenderung memiliki nilai yang tinggi. Barang yang berharga 100.000 per unit akan lebih bernilai dari barang yang berharga 10.000 per unit. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar memungkinkan produsen menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Konsumen yang membelanjakan uangnya dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Jumlah unit barang yang dibeli tergantung pada kemampuan konsumen. Demikian pula halnya dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi. Jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki oleh produsen tersebut. Selanjutnya, peran pasar yang kelima yaitu menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu ketika harga barang di pasar itu murah atau rendah, maka yang terjadi adalah timbulnya kecenderungan dari masyarakat atau konsumen untuk membeli barang dalam jumlah yang banyak. Nah, tujuan dari membeli barang dalam jumlah banyak ini yaitu untuk menyediakan stok di rumah. Lalu peran pasar yang keenam yaitu untuk melakukan promosi. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu di mana pasar berperan sebagai tempat untuk mempromosikan atau menjual produk barang yang dihasilkan oleh produsen. Nah, kita akan membahas mengenai macam-macam pasar. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pembagian macam-macam pasar itu berdasarkan aspek apa aja sih sebenarnya? Nah, macam-macam pasar itu terbagi berdasarkan 6 aspek. Macam pasar itu berdasarkan yang pertama, jenis pasar,
Lalu yang kedua berdasarkan wujud pasar. Yang ketiga berdasarkan barang yang dijual di pasar. Lalu yang keempat berdasarkan tempatnya. Lalu yang kelima berdasarkan waktu jual belinya. Lalu yang keenam berdasarkan luas jangkauan distribusinya. Nah, kita bahas terlebih dahulu berdasarkan jenis pasar. Nah, pasar berdasarkan jenis pasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Kira-kira pasar barang konsumsi itu menjual apa aja sih barangnya? Nah, pada pasar barang konsumsi itu merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau yang disebut dengan rumah tangga konsumen. Nah, contohnya apa aja? Contohnya mulai dari sandang seperti baju dan celana, lalu ada pangan seperti makanan dan minuman, lalu ada papan seperti rumah, tempat tinggal, lalu sampai barang mewah seperti kendaraan, contohnya mobil dan motor. Nah, selanjutnya kita bahas berdasarkan jenis pasar yang kedua, yaitu pasar faktor produksi. Nah, kira-kira faktor produksi itu memperjualbelikan apa aja sih? Nah, pasar faktor produksi itu merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen. Nah, contohnya ada tanah, tenaga kerja, mesin, dan alat produksi. Selain itu juga ada tenaga ahli. Oke, selanjutnya kita beralih ke berdasarkan wujud pasar. Sama seperti berdasarkan jenis pasar, pada wujud pasar juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada pasar konkret. Nah, kira-kira maksud dari pasar konkret itu apa ya? Nah, pasar konkret itu merupakan pasar yang nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau bisa dilihat secara fisik. Nah, jadi dapat diartikan pasar konkret itu merupakan suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Ya, sampai sini paham ya? Lalu ada yang kedua, pasar abstrak. Nah, berbeda dengan pasar konkret, pasar abstrak ini merupakan pasar yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, maksudnya apa? Jadi, pasar abstrak ini merupakan pasar yang merupakan tempat proses interaksi pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan harga dan barang yang tidak terjadi secara fisik. Jadi contohnya itu seperti pasar modal, pasar valuta asing, pasar bursa, bahkan pasar komoditas. Sampai sini paham ya tentunya bedanya. Lalu yang selanjutnya berdasarkan barang yang dijual. Nah, jadi maksudnya apa? Di sini maksudnya menurut jenis barang yang diperjualbelikan pada pasar tersebut. Nah, contohnya pada gambar ini. Diperhatikan ada pasar ikan. Selanjutnya juga bisa ada pasar daging. Lalu juga ada pasar sayuran, pasar buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berdasarkan waktu jual beli. Maksudnya di sini menurut waktu jual beli. Nah, contohnya pasar harian. Jadi pasar harian itu berlangsung setiap hari. Lalu ada pasar mingguan. Nah, pasar itu terjadi seminggu sekali. Lalu ada pasar bulanan. Nah, jadi sebulan sekali. Lalu ada pasar tahunan, sekali dalam setahun. Selanjutnya berdasarkan tempatnya.
Nah, pasar berdasarkan tempatnya ini maksudnya di mana pasar diberikan menurut nama tempat atau daerah tempat pasar. Misalnya di Jakarta ada pasar namanya Pasar Cikini, lalu ada Pasar Keramat Jati, lalu ada Pasar Jatinegara, dan lain sebagainya. Jadi semua nama pasar tersebut diberikan sesuai tempat lokasi pasar itu sendiri. Nah, kalau di sini contohnya ada Pasar Nusukan atau Pasar Kalioso, kayak gitu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya berdasarkan luas jangkauan distribusi. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya menurut luas jangkauan distribusinya, di mana dibedakan seperti pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, jadi pasar lokal itu merupakan transaksi jual beli yang terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Nah, berbeda dengan pasar nasional. Nah, pasar nasional ini transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara. Nah, contohnya di Indonesia. Nah, ada juga pasar mancanegara. Nah, jika terjadi transaksi jual beli hingga ke mancanegara. Nah, itu juga sudah termasuk pasar internasional. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar. Nah, bentuk-bentuk pasar itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada dari pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, pasar oligopoli, dan yang terakhir ada pasar monopolistik. Kita hari ini akan belajar terkait bentuk-bentuk pasar. Kita mulai dari pasar yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Jadi, pasar persaingan sempurna itu menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar itu benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, pasar persaingan sempurna ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pada pasar ini terdapat banyak penjual. Kemudian yang kedua, barang dan jasa yang dijual itu bersifat homogen. Artinya, barang ini memiliki bentuk dan ciri-ciri yang sama. Dan yang ketiga, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Jadi mudah untuk masuk dan keluar di pasar ini. Kemudian yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir itu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Oke, bentuk pasar persaingan sempurna itu memiliki beberapa peran yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi harga pada pasar persaingan sempurna itu bersifat dadung. Ini apa? Artinya perusahaan itu tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah ataupun mengurangi produksi. Oleh karena itu, harga yang terbentuk di pasar itu merupakan suatu batas antara produsen yang sudah bekerja secara efektif dan efisien dalam menekan biaya, serta juga berproduksi secara optimal. Jadi, produsen yang berproduksi dengan biaya di atas harga pasar tentunya akan mengalami kerugian. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Produsen yang menerapkan teknologi maju ataupun cara kerja baru dan dapat menekan biaya seminimal mungkin dapat memproduksi barang di bawah harga pasar. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya.
Pada pasar persaingan sempurna itu memiliki kebaikan dan keburukan. Nah, kita bahas dari kebaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kebaikan dari pasar ini itu harga terbentuk berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga menjadi indikator bagi kinerja suatu produsen. Jadi jika produsen itu memproduksi barang di atas harga pasar, perusahaan itu akan rugi. Nah, agar dapat bertahan, tentunya perusahaan harus memperbaiki kinerjanya. Di lain pihak, jika perusahaan dapat menawarkan barang di bawah harga pasar, itu berarti fungsi dari produksinya telah berlangsung secara efisien. Kemudian, bagaimana keburukan dari pasar ini? Nah, pada pasar persaingan sempurna itu, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Jadi tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain karena ini produknya cenderung sama antara penjual satu dengan penjual lainnya. Sehingga inovasinya akan terhambat. Nah, ini merupakan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Jadi pada suatu pasar itu pasti ada kebaikan dan keburukan. Selanjutnya ada jenis pasar yang kedua atau bentuk pasar yang kedua itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini dari segi bahasa berasal dari kata mono dan poli. Nah, apa arti dari kata mono? Ini artinya satu dan poli itu berarti penjual. Jadi pasar monopoli itu sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Perusahaan monopoli itu dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Jadi pada pasar monopoli ini, perusahaan memegang penuh kendali terhadap harga. Sampai di sini paham? Bagaimana ciri-ciri dari pasar monopoli? Yang pertama, pasar ini hanya ada satu penjual. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, produk ini tidak mempunyai barang pengganti atau barang substitusi yang dekat. Dan yang ketiga, pada pasar ini terdapat banyak pembeli. Ada satu penjual, namun terdapat banyak pembeli. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya pada pasar ini adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Jadi sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Selanjutnya, ada beberapa penyebab yang menyebabkan atau mendorong timbulnya pasar monopoli, yaitu ada tiga. Nah, yang pertama, ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan beberapa pertimbangan, pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Kemudian yang kedua, penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah yang besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Nah, kebutuhan modal yang besar dari teknologi canggih ini menyulitkan produsen baru untuk masuk sehingga terjadinya pasar monopoli. Kemudian yang terakhir, adanya hasil cipta atau karya dari seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Jadi, ada seseorang yang memiliki karya dan diberikan kepada suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut memproduksi karya tersebut. Sama halnya seperti pasar persaingan sempurna yang memiliki kebaikan dan keburukan, pasar monopoli juga memiliki kebaikan dan keburukan. Yang kebaikan, yang pertama menghindari produk-produk tiruan
dan persaingan yang tidak bermanfaat. Kemudian ada yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya dari produksi. Dan yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas dari perusahaan. Tadi ada dari kebaikan, nah ini dari keburukannya. Pasar ini sering terjadinya penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya, perusahaan monopoli cenderung menerapkan harga yang tinggi. Yang kedua, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Dan yang terakhir, mengurangi kesejahteraan dari konsumen. Bentuk pasar yang ketiga ada pasar oligopoli, yang mana pasar ini terdapat penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli ini umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 11. Jadi antara 3 sampai di bawah 11. Kemudian contohnya itu industri otomotif yang dipasok oleh Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya. Nah, jika pasar ini hanya dipasok oleh 2 perusahaan, maka disebut sebagai pasar duopoli. Bagaimana ciri-ciri dari pasar oligopoli? Itu ada 6. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar ini. Kemudian, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual itu bisa bersifat homogen dan bisa berbeda, tetapi memenuhi standar tertentu, standar yang terdapat pada pasar oligopoli tentunya. Kemudian yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Jadi sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar oligopoli. Dan yang kelima, adanya saling ketergantungan. Dan yang terakhir, penggunaan iklan yang sangat intensif antara setiap perusahaan. Pasar yang terakhir itu ada pasar monopolistik. Ini berbeda dari pasar monopoli. Nah, kalau dari pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Nah, sedangkan pada pasar persaingan monopolistik itu terdapat beberapa perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Jadi, pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya itu seperti pasar McDonald's atau Wendy's. Jadi ini barangnya itu serupa, tapi mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda pada beberapa aspek seperti itu. Oke, bagaimana ciri-ciri dari pasar monopolistik? Nah, ini terdapat beberapa ciri-ciri, ada 5. Yang pertama, pada pasar monopolistik itu terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Kemudian, jenis yang dipasarkan itu berbeda. Dan yang selanjutnya, produsen lain itu mudah masuk ke dalam pasar ini. Jadi, harus mampu menciptakan produk dengan jenis yang berbeda dan menarik. Kemudian yang keempat, produsen itu mampu mempengaruhi harga. Jadi produsen mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk mempengaruhi harga. Dan yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Ini tergantung dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan citra dalam benak masyarakat. Baik, itu saja video pembelajaran kita di hari ini. Kami bertiga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.